Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai keteladanan Siti Khadijah binti Khuwailid. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kandungan usia 6 bulan ditinggal ayahnya, usia 6 tahun ditinggal ibunya, usia 8 tahun ditinggal kakeknya. Kemudian Nabi bersama pamannya yaitu Abu Thalib. Di usia yang ke-12 Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad SAW untuk mengembala, kemudian sering diajak-ajak sampai berdagang ke saudagar yang kaya raya, seorang janda yaitu Siti Khadijah binti Khuwailid. Ketika Abu Thalib mengenalkan kepada Siti Khadijah, "Wahai Khadijah, ini ada keponakan saya namanya Muhammad. Dia ingin berdagang, ingin menjadi bagian dari anak buah dari Siti Khadijah." Kemudian respon dari Siti Khadijah dengan ramah mempersilakannya. Setelah itu Nabi berjualan atau menjualkan barang dagangannya Khadijah. Tapi ketika yang menjual Nabi pasti laris manis, bahkan tidak tersisa saking larisnya ketika yang menjual Nabi Muhammad. Dari situ Siti Khadijah mulai ada rasa penasaran, menaruh hati kepada Kangjeng Nabi karena terkenal jujur, terkenal tidak bohong. Bahkan Siti Khadijah meminta pelayannya yang lain yaitu namanya Maisarah untuk mendampingi Nabi Muhammad. Ketika didampingi oleh Maisarah, yang terjadi apa? Banyak keanehan-keanehan yang lain. Antara lain ketika Nabi berjualan dengan Maisarah, awan itu mengikutinya. Mengikutinya sehingga tidak kepanasan. Dan banyak keanehan-keanehan seperti pohon-pohon pada merunduk ketika Nabi Muhammad lewat. Dan disampaikan kepada Siti Khadijah. Akhirnya Siti Khadijah mulai bertambah ada rasa cinta, ada rasa penasaran dan menaruh hati kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi karena Siti Khadijah manusia biasa juga, wanita biasa, jadi ada rasa malu, ada rasa gengsi, sehingga Siti Khadijah mengurungkan untuk langsung menembak Nabi, tapi ada perantaranya itu namanya Nafisah disuruh untuk mencomblangkan atau menjadi jembatan bilang kepada Nabi Muhammad. Jadi hakikatnya yang duluan cinta, yang duluan menembak yaitu Siti Khadijahnya menembak kepada Rasulullah SAW yang terpaut usia sangat jauh yaitu 15 tahun. Nabi Muhammad berumur 25 tahun, Siti Khadijah berumur 40 tahun. Setelah menikah dengan Siti Khadijah, Nabi Muhammad punya pendamping, punya pendukung, sehingga ada peribahasa istrimu pendukungmu dan suami adalah imammu. Nabi Muhammad punya pendukung yaitu Siti Khadijah. Pernah ada kejadian sebagai pendamping yang setia. Ketika Nabi Muhammad menginjak umur 40 tahun, Nabi Muhammad sering berkholwah di Gua Hira. Di bulan puasa Nabi Muhammad kholwah menyendiri bertapa di Gua Hira. Kemudian didatangi wahyu pertama, turun wahyu
dan dinobatkan sebagai nabi, datanglah Jibril kepada Nabi Muhammad. Kemudian Jibril berkata, "Ya Muhammad, iqra." Kemudian karena Nabi Muhammad itu ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, sehingga Nabi Muhammad menjawab, "Ma ana biqori." Saya tidak bisa membaca. Kemudian dibaca lagi dari Jibril, "Ya Muhammad, iqra." Kemudian Nabi Muhammad jawab, "Ma ana biqori." Saya tidak bisa membaca. Itu di dalam Gua Hira yang ya agak petang, agak benar-benar gelap. Kemudian apa? Yang ketiga kali, "Ya Muhammad, iqra." Nabi Muhammad, "Ma ana biqori." Saya tidak bisa membaca. Kemudian dituntun, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam." Itu sampai 5 ayat. Nah, kemudian Nabi di usia yang ke-40 tahun, kemudian Nabi dinobatkan atau dijadikan sebagai Rasulullah. Muhammad Rasulullah, Nabi dan Rasulnya Allah. Nah, karena saking gemetarnya Nabi Muhammad, kemudian pulang ke rumah, langsung memanggil Siti Khadijah, "Ya Khadijah, zamiluni, zamiluni, zamiluni." "Khadijah, selimutilah saya, selimutilah saya, selimutilah saya." Kemudian apa yang terjadi? Langsung Khadijah tidak banyak cincong, tidak banyak omong, mengambil selimut kemudian diselimuti. Dengan sifat keibuannya, dengan sifat kedewasaannya, Khadijah menjadi pendamping setia, sampai setia. Nah, kemudian disuruh tenang, suruh tentram, suruh adem. Setelah itu Nabi Muhammad agak bersuara lirih, agak bersuara tidak terlalu keras. "Saya khawatir dengan diriku, saya khawatir dengan keadaanku." Kemudian apa respon dari Siti Khadijah? "Wahai Nabi Yullah, engkau ini orangnya yang baik, sering silaturahmi, meringankan beban orang lain, sering menolong. Jadi tidak mungkin Allah ini akan mencelakakanmu. Tidak mungkin akan terjadi musibah padamu. Supaya tenang, nanti ketika sudah agak lumayan enak, yuk langsung ke paman saya yang bernama Waraqah bin Naufal." Kemudian dengan pendamping setia, Nabi Muhammad dipapah oleh Siti Khadijah dan menemui pamannya Waraqah bin Naufal. Ketika ditafsir oleh Waraqah bin Naufal, Nabi Muhammad ini adalah seorang nabi, dan nanti di kemudian hari Nabi Muhammad akan diusir dari Mekah dan hijrah ke Madinah. "Sayang, saya tidak bisa mendampingi Muhammad karena saya sudah tua," kata Waraqah, "jadi saya tidak bisa mendampingi." Ini sudah pasti karena ciri-ciri Nabi Muhammad itu sudah ketara, sudah jelas bahwa ada Nabi akhir zaman. Ini ciri-cirinya. Nabi Muhammad sudah sangat jelas. Itulah bukti dari keibuannya Siti Khadijah mendampingi. Bahkan sampai ketika sudah menjadi Nabi Muhammad dakwah, hartanya sampai habis demi dakwanya Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad ditembak atau dipinang oleh Siti Khadijah melalui perantara atau melalui jembatan dari Nafisa, kemudian Nabi Muhammad mengutarakan kepada pamannya Abu Thalib bahwa Siti Khadijah ingin menikahinya. Setelah itu kata Abu Thalib, karena Siti Khadijah ini dari keluarga yang terhormat, binti Khuwailid, akhirnya langsung direstui oleh pamannya Abu Thalib. Dan Nabi Muhammad tidak tanggung-tanggung. Nabi Muhammad ini orangnya aslinya kaya, dari keluarga terhormat, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, dan terkenal keluarga yang sangat-sangat dihormati. Akhirnya langsung Nabi Muhammad memberitahu kepada saudara-saudaranya, kemudian dengan persiapan mahar 400 dinar dan 20 ekor onta untuk dijadikan mahar kepada Siti Khadijah.
Dan semuanya berkumpul semua, ya Hamzah bin Abu Thalib, kemudian Abu Thalib, dan perwakilan dari mempelai laki-laki, yaitu yang sambutan adalah pamannya yaitu Abu Thalib, sambutan dari mempelai laki-laki. Sedangkan sambutan dari mempelai wanita yaitu dari Siti Khadijah yang diwakilkan oleh Waraqah bin Naufal. Sekaligus Waraqah bin Naufal menjadi sebagai menjadi orang yang menikahinya, orang yang menikahkannya. Nah, kemudian Waraqah bin Naufal langsung akad, saya nikahkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad dengan mahar 400 dinar halan atau sah. Itu akad nikah yang sangat indah. Romantisnya Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW ini sampai Nabi Muhammad tidak menikah kecuali sepeninggal Siti Khadijah. Jadi Nabi Muhammad ini orangnya setia. Ketika masih ada Siti Khadijah, Nabi Muhammad belum menikah dengan yang lainnya, bahkan sampai sepeninggal Khadijah. Setelah meninggal, kemudian Nabi Muhammad nikah dengan Aisyah, nikah dengan Hindu, nikah dengan Hafsah, nikah dengan Sofia dan sebagainya. Jadi ketika masih dengan Siti Khadijah, ini sangat-sangat setia antara dua sejoli, Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Bahkan setelah kejadian Gua Hira, Siti Khadijah itu menyiapkan semangkuk hidangan untuk Nabi Muhammad, dan berkat menyiapkan semangkuk hidangan buat Kanjeng Nabi, malaikat Jibril menitipkan salam setelah beberapa bulan kemudian. Ya Muhammad, saya nitip salam untuk saudari Khadijah. Nanti Khadijah di surga sudah disiapkan istana buat Siti Khadijah karena kesetiaannya Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad. Dan juga Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah dikaruniai anak-anak. Nabi Muhammad kan punya 7 anak, yang 4 perempuan, yang 3 itu laki-laki, dan semuanya dari rahim Siti Khadijah. Anak pertama yaitu bernama Qasim, dari Siti Khadijah bernama Qasim. Anak kedua bernama Zainab. Anak ketiga bernama Ruqayyah. Anak keempat bernama Fatimah. Anak kelima bernama Ummi Kulsum. Dan anak keenam bernama Abdullah. Sedangkan yang bernama Ibrahim itu dari rahim Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah di di Madinah, lahirnya di Madinah. Lah, tapi yang ketujuh putra putri Nabi Muhammad semuanya yang sampai dewasa, yang hidup sampai tua, yaitu cuma perempuan. Yang 3 atau laki-laki meninggal semua. Seperti Qasim cuma 2 tahun. Kemudian Abdullah nggak sampai 1 tahun, nggak sampai dewasa. Kemudian Ibrahim juga meninggal. Jadi yang laki-laki meninggal semua. Qasim, Abdullah, kemudian Ibrahim. Yang hidup Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah Az-Zahra. Zainab menikah dengan Abul As. Sedangkan Ruqayyah itu menikah dengan sahabat Utsman bin Affan. Sampai setianya Utsman bin Affan, ketika perang pun Utsman bin Affan tidak mau ikut perang karena menjaga istrinya Ruqayyah yang sedang sakit. Bahkan sampai meninggalnya Ruqayyah. Hati seorang Utsman ini rasa sedih karena kehilangan istrinya bernama Ruqayyah. Tidak ada saudaraan lagi dengan Nabi Muhammad, tidak ada tali persaudaraan karena meninggalnya Ruqayyah. Nah, kemudian apa yang terjadi?
Begitupun anaknya sahabat Umar yang bernama Siti Hafsah. Beliau juga suaminya berperang, tapi ketika berperang suami Hafsah ini gugur, sehingga menjadikan Hafsah ini menjadikan janda. Ada keinginan dari sahabat Umar, Hafsah ini dinikahkan dengan Utsman bin Affan. Karena Utsman ditinggal istri, Hafsah ditinggal suami. Jadi sama-sama duda dengan janda. Tapi apa yang terjadi? Kemudian yang namanya Utsman bin Affan ini dinikahkan dengan adiknya Ruqayyah yang bernama Ummi Kulsum, sehingga menjadikan Utsman bin Affan dijuluki Dzun-Nurain, orang yang mempunyai dua cahaya, karena cahaya Ruqayyah dan cahaya Ummi Kulsum yang dua-duanya anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian respon dari Umar bin Khattab, ini saya mau menikahkan Utsman bin Affan dengan Hafsah, tapi kok direbut sama anaknya Rasulullah yang bernama Ummi Kulsum. Kemudian kata Rasulullah, ya Umar, ada yang lebih baik daripada Utsman. Siapakah ya Rasulullah? Yaitu saya. Sehingga Hafsah ini dinikahkan langsung oleh Rasulullah SAW. Nah itu Ummi Kulsum dan Ruqayyah dinikahkan sama Utsman bin Affan. Dan sahabat yang namanya Siti Fatimah ini dinikahkan dengan sahabat Ali karramallahu wajhah, ini Siti Fatimah. Di antara kecerdasan spiritual Siti Khadijah atau keberanian Siti Khadijah ialah pernah suatu ketika Siti Khadijah ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin melihat Jibril, malaikat Jibril, gimana keadaan apa bentuknya. Kemudian kata Rasulullah, tidak usah melihat karena ini khusus bagi saya, tapi kalau sudah datang saya akan beritahu. Dan pada suatu hari Jibril datang. Kemudian Nabi Muhammad memanggil Siti Khadijah, "Wahai Khadijah, sini, ini ada Jibril." Karena Jibril tidak kelihatan, Siti Khadijah di sebelah kanan Rasulullah, mana ini masih ada. Kemudian Siti Khadijah dengan cerdasnya pindah ke sisi kiri Rasulullah, masih ada enggak Jibrilnya? Itu masih ada. Kemudian pindah lagi ke sebelah kanan, masih ada enggak? Itu masih ada. Dengan kecerdasannya dari pindah-pindah tadi, Siti Khadijah melepas hijabnya, melepas tutup kepalanya atau melepas kerudungnya. Ketika dilepas kelihatan rambutnya. Kemudian Siti Khadijah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya ini sudah lepas kerudung, masihkah ada malaikat Jibril di situ?" Kemudian jawab dari Kanjeng Nabi bahwa Jibril itu sudah tidak ada, bahkan dia lari. Kemudian langsung Khadijah menjawab, iya, itu benar-benar Jibril. Karena apa? Karena tidak mungkin kalau saya copot lepas kerudung Jibril masih di situ. Kalau masih di situ berarti dia setan. Tapi kalau lari berarti benar bahwa dia adalah malaikat Jibril. Setelah Siti Khadijah melepas kerudungnya.